Dan saat pedang itu hendak jatuh ke arahnya, Ana tiba-tiba muncul di depannya menggunakan api gelap untuk membentuk penghalang. Pedang raksasa itu menghantam. Api gelap dan rasa sakit melintas di wajah Ana, tubuhnya goyah tetapi penghalang yang terbuat dari api gelap itu tidak menghilang. Kali ini Nightingale tidak ragu-ragu, dia memegang Ana dan Mema. Gil kembali mist mundur lebih dari 20 iblis lapis baja juga perlahan mendarat di tanah kematian. Teman-temannya tampaknya tidak berpengaruh padanya. Dia dengan tenang mengangkat pedang raksasanya. Diukir dengan aneh pola dan kekuatan magis tiba-tiba melonjak ke dalam pedang besar, bilahnya meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Mata burung bulbul melebar. Ini buruk, dia tidak melihat iblis Mi. Lepaskan energi ke dalam batu ajaib tetapi lubang hitam besar tanpa cahaya terbentuk di tangan musuh dan kemudian iblis itu dengan paksa menusukkan pedangnya ke tanah. Gelombang petir langsung menyapu seluruh hutan daun dan mereka terlempar dengan paksa dari batang pohon dan jatuh dengan keras ke tanah. Daun memuntahkan seteguk darah, sepertinya dia terluka, sepertinya iblis telah mengetahuinya. Tenta kemampuan Lift, tapi kenapa iblis melepaskan sihir kekuatannya seperti batu hukuman Tuhan? Nightingale menggelengkan kepalanya. Sekarang bukan saatnya untuk memikirkan hal ini. Dia mengisi ruang peluru baru dan menyerang iblis lapis baja. Nightingale dengan cepat menarik pelatuknya tetapi pelurunya tidak menembus tubuh musuh seperti biasanya. Peluru yang tersisa diblokir oleh pedang raksasa dan Nightingale merasakan hawa dingin di hatinya. Nightingale menghunus belatinya dan melompat ke arah kepala iblis. Iblis itu berbalik dan menebas punggungnya. Nightingale terus-menerus menghindar di kabut. Dia kemudian menemukan kesempatan. Dia menusukkan belati ke bagian belakang helm iblis. Tiba-tiba belati itu patah dan Nightingale mundur dengan tergesa-gesa, tidak percaya bahwa iblis ini memiliki penghalang magis. Iblis lapis baja setelah pulih mengikuti dari dekat, sekali lagi mengayunkan pedangnya secara horizontal. Nightingale kembali memasuki kabut tetapi kali ini dia tidak seberuntung itu. Iblis berbaju besi mengayunkan pedangnya dan secara bersamaan mengulurkan tangan untuk mengambil Nightingale dari kabut. Nightingale secara paksa ditarik keluar dari kabut. Pada saat yang sama iblis itu menebas Nightingale dengan pedangnya. Luka panjang muncul di tubuhnya, pinggang dan pelindung pakaian sah robek dari dalam keluar. Nightingale menggerutu mengabaikan rasa sakit di pinggangnya dan telah mendarat berguling ke belakang mencoba menghindari serangan susulan. Iblis lapis baja itu mengangkat pedang raksasanya dan tepat saat hendak menebasnya beberapa pedang ungu cahaya muncul di samping iblis itu dan dengan cepat menutup, membuat anggota badan dan tubuhnya saling menempel erat. Itu adalah kandang ajaib Zi. Jika dia tidak bisa menghancurkan iblis lapis baja di depannya, kekuatannya jauh hal lebih besar darinya. Musuh mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Nightingale tiba-tiba mendengar suara Ana yang menyuruhnya untuk membawa mereka pergi. Ana segera mengaktifkan jejak segel il. Ahi dan hutan itu tiba-tiba bermandikan cahaya yang indah. Cahaya emas dengan sinar cahaya mengalir turun dari langit. Iblis itu berteriak setelah mungkin menyaksikan pemandangan seperti itu sebelumnya. Nadanya yang sebelumnya marah sekarang bercampur dengan jejak ketakutan. Itu berjuang mengintensifkan. Nightingale mencengkeram lukanya, melarikan diri dari tempat kejadian dengan mendukung Nightingale yang hampir terjatuh menyadari luka parah di perut. Nightingale tiba-tiba merosot dan Liv menangkapnya dari belakang. Nightingale menatap Ana, menyadari dia sekarang kehabisan energi Gis aku. Dia dengan cepat membalut Nightingale setelah membiarkannya duduk keluar dari debu yang berputar-putar. Sosok hitam perlahan muncul. Iblis dengan beberapa tanduk patah di helmnya, armor indahnya tertutup retakan dan lengan serta pedang raksasanya tidak ditemukan tetapi masih hidup. Dia berjalan ke arah mereka selangkah demi selangkah. Gale dan Liv terluka parah. Ana tidak sadarkan diri dan energi magisnya hampir habis. Sekarang tidak ada yang bisa melawan iblis lapis baja. Setelah dengan cepat membalut Nightingale, Ivy berdiri. Nightingale menatap Ivy, bertanya apa yang ingin dia lakukan. Ivy memegang belati yang tersembunyi di pakaiannya, menyatakan bahwa dia akan bertarung sampai saat terakhir. Meskipun energi sihirnya hampir habis, dia masih penyihir tempur. Menyuruh Nightingale untuk menggunakan kemampuannya untuk mengevakuasi semua orang. Jika dia tidak bisa membawa semua orang, setidaknya bawa satu. Pada saat itu sebuah raungan yang familiar terdengar di langit. Iblis itu hampir tidak mengangkat kepalanya sebelum dihantam ke tanah oleh jatuhnya Maisi. Terkena dampak kuat membuat tanah bergetar di bawah Gale yang sedang tidur, dan Liv mendesak Maisi untuk menggigit iblis itu sampai mati. Iblis di tanah tiba-tiba menyerang mata Maisi, memaksanya kembali ke bentuk aslinya. Agatha mengenali iblis itu dan sebuah es spike rose dari tanah mengirimkannya terbang lagi mematah
Beberapa batang pohon dalam proses tidak memberi musuh waktu untuk bernapas. Dia mengejarnya, membekukan kakinya. Maisie pulih, pistolnya menembak terus-menerus pada target yang tidak bergerak malah. Gale menggigit bibirnya, mengganti pelurunya, meminta Ivy untuk membantu dia bangkit dan mulai menembaki iblis berbaju besi itu. Iblis berbaju besi itu meraung dan menepis Agatha dengan tangannya, melemparkannya ke udara. Kristal-kristal es di bawah kakinya menghilang seketika, lalu dia mencoba melarikan diri, bergoyang-goyang di udara. Agatha berteriak bahwa mereka tidak bisa membiarkannya. Osliv meraih jejak segel ilahi dari Anna, menuangkan semua sihirnya ke dalamnya. Meskipun dia secara paksa dikirim keluar dari keadaan hutannya, dia masih memiliki energi magis yang cukup dan dia bisa dengan stabil menyalakan batu permata keempat di jejak segel ilahi selama biasa, segera menguji golden cahaya memenuhi hutan lagi, dan iblis yang menoleh mengeluarkan teriakan aneh yang tampaknya tidak percaya pada pemandangan sebelum kemudian petir emas langsung menelannya. Kali ini iblis tidak berhasil melewatinya. Nightingale bertanya setiap minggu apakah iblis itu sudah mati. Maisie membawakan yang tinggi peringkat iblis karena tidak menemukan tanda-tanda kehidupan. Agatha menghela nafas lega, menyatakan bahwa kelangsungan hidup mereka adalah keajaiban yang lengkap. Gale yang sedang bermalam melih. Saudara perempuannya yang terluka bertanya-tanya bagaimana dia akan menjelaskan hal ini kepada Roland ketika mereka kembali. Agatha menggelengkan kepalanya, menyatakan bahwa ini bukan kemenangan bias. Musuh mereka adalah pembunuh sihir. Kembali ke era Federasi, tidak ada cara bagi sekelompok penyihir yang terbangun tinggi untuk melawan pembunuh sihir. Hanya penyihir transenden yang bisa mengalahkan pembunuh sihir. Ini adalah pelajaran yang dipelajari dalam darah oleh Federasi Daun. Dipertanyakan apa kemampuan dari seorang pembunuh sihir, Agatha menjelaskan bahwa itu bukanlah sebuah kemampuan tapi buah gelar. Para iblis tingkat tinggi ini memiliki banyak kemampuan yang tidak terbangun seperti penyihir, tapi entah bagaimana berkembang di dalam diri mereka. Pernah diamati bahwa iblis tingkat tinggi yang memiliki serangan LED yang banyak terhadap Takira selama beberapa tahun menghasilkan 2 serangan tambahan energi magis di dalam dirinya sendiri, menandakan perolehan setidaknya 2 kemampuan bar. Tidak ada yang tahu bagaimana iblis berhasil melakukan ini, tetapi pemanfaatan kekuatan magis mereka tampaknya secara naluriah lebih unggul daripada para penyihir. Nightingale mengingat bagaimana iblis telah menariknya keluar dari dunia kabut sebelumnya. Agatha berkata iblis ini memiliki kemampuan untuk mengganggu energi magis dan bahkan memiliki kesempatan untuk menembus pertahanan batu hukuman Tuhan. Terlebih lagi pembunuh sihir dapat menghilangkan efek magis dan menghentikan kemampuan penyihir agar tidak berlaku. Mereka adalah musuh yang tangguh bagi siapapun. Jika dia masih bingung kenapa Agatha bilang itu bukan kemampuan, Agatha mengambil contoh Anna. Jika Anna menjadi pembunuh sihir, kemampuan apinya tidak akan diganggu oleh batu hukuman dewa di saat yang sama dalam jangkauan kemampuan Anna. Semua kemampuan sihir lainnya akan dibatalkan kecuali musuhnya adalah pembunuh sihir lain. Nightingale menyampaikan apa yang telah terjadi sambil merenungkan apakah itu sebabnya jejak segel ilahi gagal membunuh iblis tingkat tinggi ini. Pertama kali Agatha tidak memiliki jawaban karena ini adalah pertemuan pertamanya dengan pembunuh sihir dan sebelumnya Federasi tidak menggunakan jejak segel ilahi melawan pembunuh sihir. Kemenangan 3 kursi teratas Federasi dicapai melalui kekuatan mereka sendiri. Disitulah kekuatan sejati penyihir transenden terletak saat mengenakan batu hukuman Tuhan Mer. Eka bersinar seperti matahari di medan perang yang mencair. Setan menjauh seperti mentega. Yang terkuat di antara mereka adalah Acura. Sayangnya hanya ada satu Acura. Nightingale untuk sesaat dan bahkan menghitung ketiga kursi teratas di Federasi hanya ada 3 penyihir transenden. Dia bertanya-tanya apakah pernah ada penyihir yang menjadi pembunuh sihir dalam Federasi. Agatha menggelengkan kepalanya. Mungkin penyihir tidak akan pernah bisa menjadi pembunuh sihir karena ada perbedaan intrinsik antara penyihir dan iblis. Maisie yang telah bermain-main dengan baju besi itu tiba-tiba membalik sebuah kotak dari sisa-sisa kegelapan, membukanya. Beberapa batu kristal bening jatuh keluar menyingkirkan rambut putihnya dari dahinya. Maisie dengan penasaran memeriksa batu itu. Agatha melihat batu-batu di tanah, mengenalinya sebagai batu ajaib dan menilai dari warnanya mereka tampaknya berkualitas tinggi. Daun Cindan berkata dia tidak mengharapkan iblis tingkat tinggi untuk menyembunyikan ini di dalam tubuh mereka. Maisie yang bersemangat bertanya-tanya apakah iblis lain mungkin memiliki kotak serupa di dalam diri mereka. Dia berubah dan dengan cepat terbang menuju mayat iblis lainnya. Agatha memperingatkan agar berhati-hati untuk tidak menyentuh toples yang berisi kabut merah. Segera Wendy tiba membawa tentara dari Angkatan Darat Pertama. Dia menatap khawatir ke arah Anna yang terbaring di atas daun. Aun meyakinkan bahwa Anna hanya pingsan karena sihirnya terkuras.
petir segera datang setelah disambar iblis saat terbang dan pingsan di malam hari. Gale menghampiri dan menepuk kepala gadis kecil itu. Dengan rasa terima kasih petir itu baik-baik saja Brian melihat tubuh iblis itu terkejut jadi ini adalah musuh mereka iblis Nightingale menginstruksikan Brian untuk meminta para prajurit mengangkut es. Emuanya kembali baju besi daging pakaian dan senjata tidak meninggalkan satu barang pun sesuai perintah yang mulia mendengar perintah Brian langsung menjadi serius dan meyakinkan itu akan diatur Agat. A menghela nafas menyesal karena tidak menangkap iblis yang hidup petir memiringkan kepalanya sepertinya ada satu tapi dia tidak yakin semua mata tertuju padanya petir terus berlanjut jika iblis bisa berenang mungkin masih hidup di sore hari kapal meninggalkan Riverbank berbalik kembali menuju kota Neverwinter di dalam kabin salah satu kapal dikelilingi oleh tentara angkatan darat yang penasaran dan bingung. Pertama melihat tubuh iblis itu tampaknya tidak berbeda dari mereka, hanya lebih tinggi, seseorang bergumam. Tidakkah dia melihat para wanita penyihir terluka parah? Prajurit lain menambah, akan bahwa iblis lain yang meninggal pasti telah menjadi sangat ganas jauh lebih sulit ditangani daripada binatang iblis bahkan Nona Ana hampir menjadi korban memikirkan kekuatan Nona Ana para prajurit. Terdiam itulah mengapa para wanita penyihir sangat berhati-hati memotong anggota tubuh iblis malam itu Gale kembali ke geladak dengan lega bahwa meskipun ada insiden besar yang tak terduga, mereka telah berhasil menyelesaikan misi tersebut. Agatha menatapnya dan bertanya apakah dia perlu istirahat sambil menyentuh luka di pinggangnya. Nightingale dengan acuh tak acuh melambaikan tangannya Sam. Il berkata bahwa dia telah dirawat oleh Liv sebelum bertemu dengan Yang Mulia. Liv bertanggung jawab atas semuanya, luka-luka asosiasi Agatha menghela napas senang bahwa semua orang aman dia menyesal. Kelalaiannya selama seluruh operasi ini Nightingale menghiburnya itu bukan salahnya tidak ada yang menduga iblis tingkat tinggi akan muncul Agatha melihat ke arah laut dia juga bingung iblis tingkat tinggi ini peringkat setan selalu bersembunyi di belakang pasukan besar tidak pernah bertindak sendiri dan sangat langka di awalnya mengira mereka hanya akan menghadapi mereka setelah bulan merah urun tetapi melihat batu-batu ajaib itu dia tidak yakin lagi karena ada terlalu banyak batu ajaib di atasnya Nightingale dengan cepat memahami implikasi dalam kata-katanya tapi saat dia melakukan itu, hawa dingin muncul dari lubuk hatinya. Rentang hidup iblis, batas pertumbuhan mereka, bagaimana mereka berevolusi, metode reproduksi semuanya tidak diketahui, apa yang telah mereka kembangkan selama 400 tahun ini jika musuh dapat mengumpulkan begitu banyak batu ajaib bisakah mereka juga mengumpulkan banyak iblis tingkat tinggi yang menatap cahaya bulan mereka berdua berharap bahwa ketika mereka menemukan jawabannya tidak akan terlambat Edith dan saudara laki-lakinya akhirnya tiba di wilayah barat dan kali ini ada seseorang yang mengikuti mereka dia mengundang Edith untuk mencari hotel yang RC dan kemudian mengajak mereka jalan-jalan di sekitar pasar dengan cermat menjelaskan bahwa dia juga bisa melayani Edith memasang ekspresi bersyukur sedikit membungkuk saat dia berterima kasih. Kepada pria itu atas bantuannya sepanjang jalan dia berkata dia akan pergi ke balai kota untuk mencari bantuan selanjutnya di mana dia seharusnya bisa menemukan berita kerabatnya pria itu mengucapkan. Selamat tinggal pada Edith dengan sopan terus melambaikan tangan padanya saat dia pergi mengatakan dia menantikan pertemuan mereka berikutnya Cole tertawa mengatakan saudara perempuannya sangat populer Edith meliriknya bertanya apa yang harus dia panggil Cole batuk dua kali dan berkata Nona Edith melihat kota perbatasan dalam waktu singkat wilayah barat diintegrasikan menjadi kota baru dengan populasi dan perdagangan komersial keduanya melebihi ibu kota kerajaan sebelumnya seorang tuan yang luar biasa namun memiliki gelar yang buruk di bawah namanya Puncak Edith ini minat pada Roland seorang pengawal pribadi memasuki kantor dan melaporkan bahwa seorang utusan dari utara sedang menunggu di luar kastil berharap untuk dilihat oleh Roland pengunjung tersebut adalah putra kedua dari Adipati Laja Utara saat ini Kelvin Han penjaga tersebut melaporkan bahwa Menteri Baraf sudah memeriksa surat-surat kepercayaan dan lambang keluarga Roland menjadi tertarik dan mengikuti penjaga ke ruang pertemuan sepanjang jalan penjaga mengatakan bahwa utusan Sir Cole mengklaim bahwa Duke Kiai Haji bersedia untuk bersumpah setia kepada Roland namun Roland merasa ini agak merepotkan memasuki ruang pertemuan nya ada dua orang dari kelompok utusan yang duduk di salah satu ujung meja panjang. Salah satu dari mereka pasti menjadi putra kedua Duke Cole dan yang lainnya membuat mata Roland sedikit berbinar dia adalah wanita yang cantik dan berpenampilan menarik sepertinya dia harus menjadi wakil Cole tetapi untuk beberapa alasan auranya bahkan lebih menarik perhatian daripada Sir Cole sendiri Cole Ross dan
Gan hormat dan dengan cepat menyatakan tujuannya menyebutkan bahwa dia juga memiliki hadiah untuk Roland. Cole menjelaskan bahwa keluarga H dan Liser dari dua keluarga bangsawan wilayah utara menolak untuk mematuhi aturan Raja Roland dan bahkan mencoba berkonspirasi dengan bangsawan lain untuk memberontak. Ayahnya melihat melalui mereka. Cole berkata namun karena kelalaiannya dia tidak menyangka Raja Roland akan kembali ke wilayah barat lebih awal dan dua kepala yang seharusnya menjadi bukti telah membusuk di cara. Roland memandang Cole bertanya apakah ayahnya mengeksekusi dua hitungan secara langsung. Cole melirik gadis di sampingnya dan kemudian mengangguk mengiyakan. Tingkat kesetiaan lebih intens dari yang diantisipasi. Roland menawarkan kepala dua hitungan sebagai surat kepercayaan berarti bahwa mereka akan merasa sulit untuk mendapatkan dukungan dari wilayah lain bangsawan lagi setidaknya mengurangi kemungkinan mereka bersatu untuk melawan wilayah Roland sendiri. Roland berpikir dalam hati tetapi dengan Nightingale tidak ada saat ini dia tidak tahu apakah pihak lain mencoba menipunya. Dia merenung sejenak lalu berbisik kepada Barev di sebelahnya. Sisi adalah dua keluarga ini di wilayah utara. Bar perlahan menjelaskan di telinga Roland bahwa dua keluarga ini bahkan lebih menonjol daripada 5 keluarga besar di wilayah barat. Namun keluarga Konduke muncul secara menonjol hanya 50 tahun yang lalu. Bar mengatakan dia tidak menyangka Timothy akan memilih keluarga mereka sebagai pemimpin Northern Territory bahkan jika itu akan menampung dua keluarga lainnya. Jika ada perbedaan dan kekuatan yang signifikan akan sulit untuk memainkan perannya dan dapat dengan mudah menyebabkan ketidakpuasan di antara keluarga-keluarga yang sudah mapan. Sepertinya apa yang dikatakan Cole benar ada. Barev berbisik ini terkait dengan kehormatan kaum bangsawan. Jika Roland setuju untuk menerima kesetiaan mereka dan itu keluar dan terbukti bohong maka Northern Territory akan jatuh ke dalam kekacauan. Terlebih dahulu Roland tersenyum pada Cole dan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Sang Duke. Menjunjung tinggi kehormatan kerajaan adalah tugas setiap bangsawan dan ayah Cole melakukannya dan baik. Terlebih lagi kedua pangeran itu mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan dan kerajaan tidak akan meminta pertanggungjawaban Duke Han atas hal ini. Cole tampak menghela nafas lega dan terima kasih kepada Yang Mulia. Roland mengatakan ayahnya akan sangat senang mendengar ini. Ayahnya selalu berharap untuk melayani raja sejati dan sekarang dia akhirnya punya kesempatan. Roland mengangguk. Mengatakan dia juga senang menerima kesetiaan Duke asalkan dia bisa mematuhi hukum baru Kastil Abu-Abu. Cole sedikit terkejut karena belum mendengar tentang hukum baru. Roland menjelaskan bahwa dia akan mencabutnya beberapa kekuatan bangsawan di masa depan. Tidak akan ada lagi bangsawan feodal di kerajaan hanya ditempatkan di dalam Kastil Abu-Abu. Semua wilayah hanya akan memiliki satu penguasa sejati. Dan itu adalah raja. Ekspresi Cole berubah drastis berbalik sekali lagi untuk melihat asistennya. Roland melihat pada pemuda di depannya mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir. Para bangsawan masih bangsawan. Kehidupan mewah mereka tidak akan berubah dan mereka bahkan memiliki kesempatan untuk mencapai New Height. Dia harus memberi Cole brosur yang berisi semua hukum baru dan memberitahunya bahwa perubahan itu akan menjadi benteng yang telah sepenuhnya menerapkan serangkaian hukum ini. Cole membuka brosur dan membaca beberapa halaman. Wajahnya kosong dan sedikit tegang. Penampilan Cole membuat Roland sedikit kecewa tapi setelah dipikir-pikir lagi itu normal lagi pula. Dia masih anak-anak. Mungkin perannya dalam perjalanan ini hanya untuk menyampaikan pesan dan dia tidak bisa membuat keputusan. Katanya pada Colt pertama sampaikan pesan itu kepada Duke Han dan sebelum mendapat balasan dia bisa tinggal di kota tanpa musim dingin dan mencari sendiri. Cole dengan cemas melihat wanita di sebelah nih. Wanita itu tidak berbicara. Dia kemudian menepuk punggungnya. Roland mengira pembicaraan akan berakhir di sini tapi tiba-tiba Cole membuat permintaan lain. Cole bertanya apakah dia bisa berpartisipasi dalam melihat bagaimana wilayah Roland memproduksi kapal uap dan mesin uap. Ini memang permintaan yang menarik dan Roland menatapnya dengan minat bertanya-tanya apakah dia tertarik dengan Cole ini. Kata D. Ia sangat terpesona dengan jenis kapal aneh ini. Roland mengangguk memberi instruksi pada Bar untuk membuat pengaturan. Setelah berurusan dengan utusan Roland kembali ke kantornya. Petir tergeletak di jendela dengan Maisi mematuk kaca di atas kepalanya. Sesak langsung mencengkeram hati. Roland itu baru hari ketiga dan kru seharusnya tidak kembali secepat itu. Jika terjadi sesuatu padanya membuka jendela besar dengan tergesa-gesa menanyakan apa yang terjadi. Keduanya menerkam Roland sambil berseru bahwa mereka telah menangkap setan. Ketika dia mendengar dari Maisi bahwa Anna dan Nightingale terluka. Kemudian petir menambahkan bahwa itu bukan masalah besar. Roland merasakan jantungnya berdebar kencang naik. Dia menghembuskan napas lalu bertanya apakah mereka berdua benar. Keduanya mengangguk serem.
Pak, dia berbalik dan berlari keluar ruangan untuk memanggil seseorang untuk membawa Nanoa dan memberitahu keduanya untuk menyelesaikan apa yang mereka katakan dalam satu tarikan napas lain kali. Dima. Lem hari 2 kapal uap akhirnya muncul di dermaga sungai air Crimson melihat Anna dan Nightingale berjalan menyusuri Roland benar-benar santai. Dia tersenyum membuka lengannya ke Anna dengan cepat. Terjun ke lengannya memeluknya erat. Nightingale di samping mengatakan Roland seharusnya menunggu mereka di kastil sebagai dermaga tidak aman. Anna melepaskan Roland dan juga menarik Nightingale. Gale Air. Roland membuka lengannya dan memeluk Nightingale juga, lalu Wendy, Liv dan semua penyihir memeluk Roland satu demi satu. Agatha dan tidak terkecuali 2 tabung Red Mist sudah telah digunakan di jalan. 1 rusak dalam pertempuran dan pasokan yang tersisa bisa hanya berlangsung sampai malam berikutnya. Jika Agatha mencoba membuat eksperimen segel ajaib itu harus dimulai sebelum tengah hari keesokan harinya. Roland bertanya tentang efek mematikan kabut merah pada penyihir, bertanya bagaimana Agatha akan mengganti tabung yang menunjuk ke wadah. Di satu sisi dia menjelaskan bahwa dia akan meminta orang biasa membantu menghubungkan tabung dan dia juga membawa kembali tabung penyimpanan yang lebih kecil yang mungkin berguna di masa depan. Roland mengangguk. Selanjutnya dia berbalik ke Brice dan bertanya, ya, apakah dia bisa mengendalikan iblis untuk menggunakan kekuatan sihir? Brice menjawab itu seharusnya mungkin. Roland kemudian meminta Nanoa untuk membantu memasang kembali anggota badan ke kapak iblis yang dibawa ke atas anggota badan, dan dengan sihir nano iblis itu dirakit. Setelah beberapa menit tanpa mengeluarkan suara, iblis itu merangkak dari tanah dan perlahan-lahan meninggalkan gudang Brice. Menggunakan kekuatannya dan di bawah kendalinya, makhluk itu berdiri tegak sementara tetap berada di bawah kendalinya saat keluar dari kabin kapal. Liv melaporkan bahwa lapangan uji sudah siap. Iblis itu mengambil tongkat panjang. Ini adalah senjata yang dibawa iblis itu. Lengannya membengkak dan batu ajaib yang tertanam di lengannya memancarkan cahaya samar. Cahaya kuning itu dengan kuat melempar kanya ke target. Bayangan putih melintas dan suara dengungan renyah terpancar dari armor di kejauhan. Tombak itu benar-benar menembus pelindung dada dan tertancap kuat di dinding setelah dilepas terlihat jelas bahwa ujung tombak itu telah hancur. Dampaknya jika diganti dengan tombak pendek besi kekuatannya mungkin sedikit lebih besar, namun mengingat pakaian iblis sepertinya penggunaan senjata besi usuh bahkan lebih biasa-biasa saja daripada manusia. Bahkan baju besi iblis tingkat tinggi tampaknya tidak murni metalik. Ujian selanjutnya adalah lemparan cepat iblis yang dikendalikan oleh Brister. Aksa melempar 2 tombak secepat yang dia bisa sambil mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Tampaknya meskipun tubuhnya dikendalikan, dia tidak dapat menghindari penderitaan yang disebabkan oleh penggunaan sihir yang berlebihan. Batu setelah lemparan lengannya melorot. Kali ini kedua tombak hancur saat mengenai pelat baja 3 mm. Dapat diamati bahwa serangan iblis yang paling mengancam sebanding dengan senapan revolver, sementara senapan aksi baut dapat dengan mudah menembus pelat baja pada jarak ini. Setelah mencapai kesimpulan ini, Roland menghela nafas lega. Dengan iblis jarak dekat ini sebagai kekuatan tempur dasar, mereka tidak melampaui efektivitas operasional senjata api konvensional pada jarak 500 hingga 1000 m. Senapan mesin dan artileri dapat menghancurkan semua musuh yang berdiri, yang berarti bahwa setidaknya di medan perang frontal tempat kedua pasukan bertemu, manusia pasti memiliki kekuatan untuk bertarung. Betapa hebatnya jika Roland lahir di sisi. Cara Agatha melihat senjata di tangan Roland saat itu, mereka memiliki 100 kali lebih banyak orang daripada kastil GRE, dan begitu juga dengan para penyihir. Jika setiap orang memiliki senjata api, mungkin iblis akan. Roland tersenyum. Api dia tidak berpikir begitu setelah lebih dari 400 tahun yang lalu itu adalah kerajaan yang dijalankan oleh para penyihir. Jika benar-benar ada senjata yang bisa memberi kekuatan kepada rakyat jelata melebihi kekuatan penyihir, apakah federasi dengan rela menerima keberadaannya di era apapun? Penyihir adalah minoritas baik sekarang atau 400 tahun yang lalu, sementara ada jutaan rakyat jelata. Hanya ada beberapa ribu penyihir dan rakyat jelata yang telah tertindas untuk waktu yang lama akan dengan sukarela melangkah ke medan perang. Tentu saja dia tidak akan melakukannya, ucapkan pikiran ini dengan lantang. Agatha hanya seorang peneliti dan lebih baik tidak melibatkannya dalam urusan politik. Selanjutnya mereka menguji ketahanan iblis terhadap tembakan di berbagai bagian tubuhnya serta efek dari berbagai bahan kimia. Pil gereja dan air mimpi Lucia juga ditanya untuk mencoba dan memisahkan komponen-komponen Red Mist untuk melihat apa yang bisa diperoleh. Sayangnya mereka tidak bisa menahan iblis untuk waktu yang lama dan Agatha perlu mempersiapkan diri untuk membuat segel ajaib. Agatha memikirkan sesuatu dan kemudian menggelengkan kepalanya melihat bahwa Agatha tidak menginginkannya untuk
Terus berbicara Roland tidak bertanya lebih lanjut. Edith berdiri di dekat jendela menatap kota di malam hari. Pedagang sering mengatakan bahwa cahaya lilin menandakan kekayaan dan di kota perbatasan ini. Pasar dipadati orang, bahkan pada malam hari dia pikir dia hanya akan melihat cahaya terang. Adegan di pub adalah teater di daerah dalam kota ibu kota kerajaan, tapi di sini semuanya mulai mengejutkannya. Tiba-tiba suara ketukan di luar kamar tidur mengganggu pikiran Edith. Cole menjulurkan kepalanya menyebutkan bahwa airnya masih panas dan bertanya apakah saudara perempuannya ingin melanjutkan mandinya. Edith menggelengkan kepalanya menyuruhnya memanggil pembantu memanaskan baskom baru lalu bertanya kepada Cole apakah dia sudah menemukan cara kerja sistem air di sini. Cole menggaruk kepalanya menjela. Skan bahwa air dilepaskan dari tabung itu tampaknya mengalir dari menara besi yang tinggi itu, tetapi bagaimana air dipompa ke atas dari sumur dia tidak bisa mendapatkan jawaban yang jelas dari penduduk setempat. Dia mendesak Edith untuk mencoba sabun itu, memuji betapa bagusnya itu untuk membersihkan tubuh. Edith tidak bisa menahan diri untuk diam bertanya-tanya apakah ini juga merupakan pengaturan yang disengaja oleh Yang Mulia. Kelompok utusan kediaman yang terletak di dekat area kastil adalah bangunan 4 lantai, lantai atasnya bahkan lebih tinggi dari kastil, tidak hanya menawarkan pemandangan kota Neverwinter di malam hari tetapi juga menawarkan kamar-kamar yang ditata dan dilengkapi dengan cerdik. Meskipun tidak besar, mereka sangat nyaman untuk ditinggali. Petugas dari balai kota yang nerima mereka menyebutkan bahwa tempat ini dipersiapkan khusus oleh Yang Mulia untuk utusan asing dan tampaknya disebut gedung diplomatik. Di mata Edith apakah itu air jernih yang menyembur keluar henti ketika katup diputar atau sabun yang Cole puji terus-menerus. Mereka mungkin merupakan pertunjukan yang disengaja yang diatur oleh Rowling dan Wimbledon. Pada sore hari keduanya juga mengunjungi mesin uap. Cole tidak mengerti apa yang begitu indah tentang blok hitam ini, tetapi Raja Roland tampaknya menganggapnya. Edith memeriksa mesin uap dengan cermat menyetujui Roland penegasan bahwa ini benar keindahan-keindahan yang ditimbulkan oleh kekuatan teknologi, suatu bentuk keindahan yang tak tertandingi oleh permata dan pakaian. Bagaimana Roland memperoleh pengetahuan seperti itu? Edith bertanya-tanya saat dia melihat keluar jendela. Apalagi yang dia ketahui selain ini? Edith duduk di kursi bertanya kepada saudaranya apa pendapatnya tentang undang-undang baru. Cole ragu-ragu menjawab bahwa dia akan menulis surat untuk memberitahu ayah mereka tentang kondisi yang ditetapkan oleh Yang Mulia besok, tetapi dia tidak berpikir ayah mereka akan setuju. Edith tidak mengatakan apa-apa melihat itu adiknya tidak menyangkalnya. Cole mendapatkan sedikit lebih banyak keberanian. Dia telah membaca hukum baru dan menyetujuinya, berarti menyerahkan wilayah mereka dan melepaskan kekuasaan mereka. Ini bukan promosi tapi penurunan pangkat yang jelas. Edith mengangguk sambil tersenyum menyetujui bahwa Cole memberikan poin yang bagus, tapi dia mengabaikan satu hal yang dilihat Cole. Adiknya bingung. Edith perlahan berdiri. Bisakah mereka benar-benar mempertahankan posisi dan kekuasaan ini? Dia bertanya pada Cole mengapa mereka memberikan tanah kepada ksatria dan pengikut mereka. Cole menjawab bahwa melakukan hal itu memastikan kesetiaan mereka dan menarik lebih banyak orang untuk bergabung dengan mereka. Edith mengangguk lalu bertanya bagaimana jika ayah mereka menyimpan semua tanah itu untuk dirinya sendiri. Cole berpikir sejenak, jika itu terjadi semua orang akan meninggalkan wilayah utara mereka yang tidak punya tanah akan pergi ke tempat lain. Bangsawan lain juga akan secara bertahap pergi dan pada akhirnya hanya keluarga mereka yang akan tersisa. Edith menatap kakaknya. Itu bagus. Cole berkedip, tampak bingung mengapa saudara perempuannya akan menanyakan pertanyaan yang jelas. Wilayah utara begitu luas. Bagaimana mungkin mereka bisa mengaturnya? Bahkan mengumpulkan pajak dan biji-bijian seperti biasa cukup merepotkan. Edith tidak menjawab secara langsung, tetapi berkata bahwa ini juga Ang dianggap oleh Yang Mulia sebagai penyebab utama sistem feodal. Hal ini pada akhirnya muncul dari kebutuhan akan perang dan keterbatasan kemampuan manajemen. Namun pihak Edith situasinya telah berubah sekarang. Tidak peduli seberapa besar mereka memperluas kekuatan mereka, mereka tidak dapat bertahan. Serangan dari Yang Mulia yang tentaranya tak tertandingi di seluruh kerajaan pada saat yang sama. Kali ini Yang Mulia sangat yakin bahwa balai kota dapat mengatur urusan seluruh wilayah dan dengan demikian tidak perlu lagi memberikan tanah kepada para bangsawan. Cole membuka mulutnya tetapi tidak yakin bagaimana harus menjawab. Edith berbicara perlahan. Roland Wimbledon percaya bahwa rezim seperti itu dengan manajemen dan perencanaan yang terpadu bisa memanfaatkan sumber daya di seluruh wilayah dengan lebih baik. Memanfaatkan potensi rakyat, mengambil alih kekuasaan dari kaum bangsawan dan memberikan warga negara kekuasaan untuk memilih dan dengan demikian melepaskan produktivitas yang kuat di seluruh kerajaan.
Cole mundur beberapa langkah berpikir ini semua omong kosong, apa itu produktivitas kompetisi, siapa yang bisa bertani lebih baik, di mana Roland akan menemukan cuk. Banyak orang tanpa bangsawan yang akan mengumpulkan gandum dan pajak, kebanyakan rakyat jelata tidak peduli siapa raja. Edith juga sangat penasaran tentang hal ini, jadi mereka memutuskan untuk berkun Jung lagi besok, dan kali ini dia akan berbicara. Keesokan harinya laporan pengujian dikirim ke meja Roland. Tubuh iblis tidak terkalahkan, baik senjata api dan pisau dapat menyebabkan cedera fatal mereka. Tetapi mungkin karena struktur fisiologis yang berbeda, efek kerusakan racun dan bahan kimia yang digunakan sangat minim, misalnya klorin, nitrogen oksida, dan karbon monoksida tidak berpengaruh terhadap setan, dan begitu juga sebaliknya. Air mimpi adalah pil gereja. Air mimpi tidak membuat mereka tidur, dan pil gereja tidak dapat menyebabkan mereka bereaksi keras seperti halnya kabut merah setelah teh. Erurai berubah menjadi beberapa gas dalam air. Setelah pengujian oleh Kyle, dipastikan bahwa sebagian darinya bisa terbakar dan mengeluarkan serpihan kayu, sementara bagian lainnya adalah nitrogen dengan komponen yang tersisa tidak teridentifikasi. Terlebih lagi ketika suhu naik ke 300 derajat, kabut merah akan terurai lebih cepat dan mendekati 800 derajat kabut bahkan akan menyala. Roland menyimpan laporan itu untuk saat ini. Tampaknya selain senjata api konvensional, api juga merupakan pilihan yang baik untuk menghadapi iblis, setidaknya dalam membubarkan kabut merah. Efek suhu tinggi sangat signifikan ketika menyerang musuh. Api besar mungkin dapat langsung membalikkan keadaan. Setan bertarung di kandang sendiri. Penjaga mengetuk dan masuk, menyatakan bahwa seorang utusan dari wilayah utara berusaha mengunjungi Roland. Roland sedikit terkejut karena baru 1 hari setelah hening sejenak dia memerintahkan membawa mereka ke ruang pertemuan dan memberitahu Carter untuk mengunci gedung diplomatik sementara waktu sehingga utusan utara lainnya tidak bisa keluar. Roland berpikir dalam hati, karena pihak lain tidak dapat mengenali kebijakan yang akan dia terapkan, dia mungkin juga akan memaksa mereka untuk etap di sini. Ketika Roland memasuki ruang rapat, kali ini bukan Cole yang berdiri di depan, melainkan gadis yang duduk di sampingnya. Kemarin gadis itu berdiri melakukan sopan santun bangsawan, memperkenalkan dirinya sebagai Edith Han, putri tertua Duke of Northern Territory dan juga saudara perempuan Cole. Dia meminta maaf karena Cole lupa memperkenalkan identitasnya terakhir kali dan berharap Roland akan memaafkannya. Roland menjadi tertarik, ternyata gadis ini adalah pemimpin sebenarnya dari kelompok utusan ini. Edith menatap Roland dan berkata bahwa kali ini ayahnya telah mempercayakan tanggung jawab penuh padanya dan segel Duke juga telah diserahkan kepadanya. Roland mengangguk, dia tahu bahwa di era ini cukup langka bagi seorang wanita untuk berpartisipasi dalam politik, apalagi seorang gadis muda yang cantik. Setelah kedua belah pihak duduk, Roland bertanya apa tujuan mengunjunginya kali ini. Edith mengambil brosur yang diberikan Roland kepadanya yang menyatakan dia memiliki beberapa pertanyaan. Roland pikir dia akan dengan bijaksana mengekspresikan ketidakmampuannya untuk menerima syarat-syarat ini, tapi dia tidak menyangka dia akan datang dan berdiskusi politik dengannya sambil menatap matanya yang tulus. Ren menyadari dia serius. Pertanyaan pertama Edith adalah, tanpa bantuan para bangsawan bagaimana Roland bisa secara efektif mengelola wilayah kerajaan yang luas? Roland menjawab, orang-orang dan kemajuan teknologi. Dia kemudian menjelaskan secara perlahan memungkinkan orang biasa untuk mendapatkan pendidikan dan melalui pelatihan dari balai kota memungkinkan rakyat biasa untuk bantu memerintah kerajaan. Edith kemudian menanyakan beberapa pertanyaan lagi seperti bagaimana mencegah pejabat administrasi mengabaikan tugas mereka, bagaimana perdagangan akan didistribusikan ke sel kerajaan setelah penyatuan, dan apakah produktivitas benar-benar dapat berfungsi sebagai standar untuk mengukur kebijakan. Roland menjawab masing-masing satu tanpa jeda, dan semakin dia bertanya semakin cerah mata Edith menunjukkan itu. Tidak sampai mendekati tengah hari dia menghela napas dalam-dalam, menyadari bahwa Roland memang tahu apa yang dia lakukan. Mereka berdua menyesap teh. Edith bertanya, apakah Roland bisa menyediakan wilayah utara dengan mesin uap serta peralatan produksi dan personel untuk kapal uap? Roland menjawab dia tidak bisa menyediakan personel saat ini, tetapi dia bisa mengizinkan orang-orang dari wilayah utara untuk datang dan belajar. Prasyaratnya adalah para bangsawan utara mematuhi dengan pemerintahannya mengenai kapal uap. Itu juga memungkinkan asalkan Edith membayar cukup emas. Tidak ada satupun dari ini yang menjadi masalah. Edith agak terkejut dengan keterus-terangan Roland. Setelah beberapa saat merenung, dia bertanya lebih lanjut sesuai dengan rencana Roland. Jika Roland menunggu 10 tahun lagi, dia dapat dengan mudah mengambil alih seluruh kastil abu-abu. Saat itu mempromosikan kebijakan baru tidak akan menghadapi perlawanan dan Roland tidak perlu memusingkan pen
Dapat siapapun mengapa Roland begitu bersemangat sekarang. Roland terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berkata jika Edith benar-benar ingin tahu jawabannya ikuti dia untuk melihat sesuatu. Roland bawa Edith ke dalam gubuk kayu jauh di dalam hutan. Dia agak kesal-kesal karena Roland akan membawa orang untuk mengganggunya saat dia membuat segel sihir setelah melihat anggota tubuh iblis yang putus tergeletak di atas meja panjang yang dikelilingi oleh berbagai botol dan toples. Edith mengeluarkan desahan tak percaya. Dia lebih dalam kaget daripada takut. Agatha berada di tahap akhir pengambil darahnya. Roland menjelaskan ini adalah musuh terbesar yang dihadapi umat manusia sekarang. Perang di antara mereka bukan tentang wilayah atau kekayaan, ini tentang siapa yang bisa terus hidup yang akan benar-benar dimusnahkan. Beratnya informasi ini membuat Edith kewalahan. Roland terus perlahan memberitahunya bahwa gereja telah menyembunyikan cerita ini, tetapi asal-usul iblis dapat ditelusuri kembali 1000 tahun yang lalu. Itu juga dikenal sebagai perang ilahi. Hanya setelah Roland dan Edith pergi, Agatha menghela nafas lega. Dia merasakan sikapnya terhadap Roland tidak hebat. Mungkin dia harus lebih sopan pada Roland. Bahkan dengan pikiran seperti itu dia masih tidak menyukai siapapun kecuali penyihir yang memasuki bengkelnya, terutama ketika dia akan membuat segel sihir terlebih lagi. Dia tidak ingin siapapun, bahkan Roland tahu metode pembuatan segel sihir, namun dia menyadari bahwa rahasia ini akan segera mustahil untuk disimpan. Saat itu ada ketukan lain di luar gudang. Kali ini Nada dan Nanoa masuk. Mereka akan membuat jenis segel sihir. Ketika darah biru mengalir melalui gudang tabung ke batu hukuman Tuhan, keduanya bercampur melepaskan aliran gelembung batu meleleh seperti lil. Yang menyala. Anak dengan hati-hati mengamati transformasi dan Agatha menjelaskan sihir dapat mengubah kemampuan fisik seseorang. Penyihir yang terbangun lebih tinggi memiliki kualitas fisik yang jauh lebih baik daripada penyihir biasa, sementara mereka yang transenden penyihir mencapai puncak dalam aspek ini. Untuk meningkatkan segel sihir, khasiat segel sihir terbaik selalu menggunakan darah iblis yang kuat dikombinasikan dengan batu dewa hukuman kualitas tertinggi. Mereka segera mencapai langkah terakhir. Mengandalkan iblis saja tidak cukup. Agatha dengan tenang menyatakan kontribusi penyihir Ju. Gak penting. Nanat menutup mulutnya karena terkejut. Agatha melanjutkan, Federasi menemukan rahasia ini secara kebetulan. Darah penyihir bila dicampur dengan darah iblis dapat menciptakan efek unik itu buat batu hukuman Tuhan yang meleleh mempertahankan keadaan bahkan setelah jangka waktu yang lama. Sirkuit magisnya tetap utuh. Cairan di dalam wadah pertama mengendap dan memancarkan cahaya keabu-abuan menyerupai lilin biru. Setelah didinginkan, dia kemudian mengambil pisau kecil dari meja membuat luka di tangannya. Setelah mengumpulkan setengah cangkir darahnya, dia meminta Nanoa untuk menyembuhkan lukanya. Ini adalah tepatnya mengapa Agatha memilih keduanya. Ana adalah pembelajar paling mahir di antara para penyihir di Serikat Penyihir yang cocok untuk mewarisi pengetahuan ini, sementara Nanoa di sisi lain dapat meringankan rasa sakitnya secara efektif. Jika bukan karena Roland yang menunjukkan harapannya dalam mengalahkan iblis dan sikapnya yang tidak memihak terhadap para penyihir, dia lebih suka mengubur rahasia pembuatan segel sihir selamanya. Bahkan di dalam Federasi, gagasan tentang darah mana yang dapat menyatu dengan sempurna dengan iblis sulit diterima oleh sebagian besar orang. Bahkan dia memiliki keraguan tentang asal-usul penyihir. Ketika dia pertama kali menemukan kebingungan seperti itu merugikan Dewa Perang. Karena itu pembuatan segel sihir adalah salah satu rahasia yang ketat dalam Federasi. Akhirnya Agatha menuangkan darah ke dalam darah merah mengalir melalui parit dangkal, sementara potongan darah biru di sekitarnya menggeliat. Tepinya kabur dan bergabung satu sama lain. Selanjutnya dia memasukkan segel dengan energi magis. Baik Ana dan Nanola menyaksikan dengan kaget. Itu hampir seperti segel ajaib itu hidup. Langkah selanjutnya adalah memotongnya dan menyegelnya dengan kertas perak. Tergantung pada jenis segel ajaib, langkah terakhir selalu berbeda. Beberapa perlu dipotong sementara yang lain tidak. Itu juga bukan tingkat keberhasilan 100%, tetapi jika gagal solusinya sederhana. Cukup cungkil batu itu dan mulai lagi. Ana mengerutkan kening, tetapi itu membutuhkan lebih banyak darah. Agatha mengangguk dan menjawab, itulah mengapa dalam darah iblis Takara bahkan lebih berharga dari agati penyihir dan berlanjut kembali di Federasi selama percobaan. Jika darah penyihir terbuang tidak ada yang peduli, tetapi jika mereka kehilangan darah iblis, teguran dan hukuman tidak bisa dihindari. Saat mempersiapkan segel gelombang kedua, saat Agatha hendak membuat potongan lain, Ana menghentikannya. Ana mengusulkan untuk menggunakan darahnya ini. Waktu itu Ana menunjuk ke raguan bahwa Nanoa bisa menyembuhkan luka tapi tidak bisa mengisi kembali darah. Yang Mulia pernah berkata bahwa kehilangan darah yang berlebihan bisa menyebabkan pusing dan bahkan pingsan. Tepat saat
Gata hendak menolak tawaran itu. Ana menyarankan Agatha untuk beristirahat selama 2 hari sebelum melanjutkan pekerjaannya. Dia untuk mengkonsumsi lebih banyak bubur daging dan hati hewan selama periode. Ini akan mempercepat pemulihan. Apakah ini juga yang dikatakan Yang Mulia? Agatha bertanya. Ana mengangguk. Ana tahu tujuan Agatha memilihnya sebagai asisten untuk mempelajari metode pembuatan segel es. Ihir dia mungkin juga. Agatha terdiam sejenak lalu mengangguk kembali ke kastil. Edith butuh beberapa saat untuk memproses semuanya sebelum akhirnya berbicara. Roland tidak akan mengarang cerita yang dapat dipercaya hanya untuk menipunya. Dia bertanya-tanya apakah iblis benar-benar sekuat itu. Roland mengangguk. Tidak hanya setan secara individu tentara Roland dapat dengan mudah mengalahkan kesatri Timothy, tetapi kemenangan melawan iblis tidak dijamin. Mereka telah perlahan-lahan tumbuh dalam kekuatan selama 400 tahun terakhir. Poin utamanya adalah tidak ada kemungkinan untuk menegosiasikan perdamaian dalam perang ini. Itu tidak akan terjadi. Tidak akan berakhir sampai satu pihak benar-benar diberantas. Edith menatap Roland dengan saksama sambil mempertanyakan apakah Roland punya rencana untuk membagikan berita ini kepada publik. Roland menggelengkan kepalanya dan mengambil cangkir tehnya. Itu tidak bisa dihindari, tapi tidak sekarang. Roland tidak yakin tentang bagaimana orang-orangnya akan memandang ini. Musuh yang dingin dan menakutkan. Membangun kepercayaan diri mereka akan menjadi proses yang lambat. Edith mengerti bahwa kepanikan lebih menakutkan daripada musuh apapun. Pertanyaan terakhirnya adalah tentang garis waktu. Berapa lama mereka punya sebelum perang ini dimulai? Roland tidak yakin. 5 tahun mungkin kurang. Tidak ada yang tahu waktu yang tepat bulan merah akan muncul peran. Bisa pecah kapan saja. Itulah sebabnya Roland tidak mampu menyatukan Grey Castle secara metodis dengan kecepatan santai. Dia tidak menanggapi lebih jauh tetapi berdiri dari resepsi dan berlutut dengan satu lutut di suatu malam. Cara yang diberikan mengingat keadaan keluarga. Kau bersedia berada di bawah perintahmu? Edith berkata, hukummu tidak akan terhalang di utara dan keinginanmu akan menjadi satu-satunya suara di utara. Dia berhenti sejenak. Dia juga berharap semua janji Roland bisa terpenuhi. Sepertinya Edith masih memikirkan uap. Roland tersenyum lalu menyarankan bahwa ayah Edith mungkin tidak setuju dengan ini. Terlebih lagi bagaimana keluarga Kon bisa menjamin semua ini? Tanpa ragu-ragu dia menjawab dia akan menjaminnya sendiri. Edith dengan percaya diri mengatakan dia bersedia tinggal di sini. Jika Roland menginginkan lebih, saudaranya Cole juga bisa. Tetaplah ini akan memaksa ayahnya untuk setuju. Terlepas dari keengganannya, Roland memandang mereka berdua. Berpikir ini secara efektif menahan mereka sebagai sandera yang akan menjadi ancaman yang jelas di mata Duke. Edith menggelengkan kepalanya, meletakkan tangannya di dadanya dan memberi hormat seolah-olah dia adalah seorang ksatria. Dia meminta untuk bergabung dengan balai kota, mengungkapkan keinginan untuk menyaksikan dunia baru yang direncanakan Roland dengan matanya sendiri dan untuk melihat apakah apa yang disebut peradaban maju ini benar-benar seindah yang dijelaskan Roland. Setelah Edith pergi, yang paling membuat Roland senang adalah sumpah setia Edith. Tidak ada yang lebih manis dari itu. Populasi dan sumber daya. Jika utara benar-benar menyerah seperti yang dia sarankan, wilayah yang dia kendalikan secara efektif akan lebih dari 2 kali lipat. Jika semuanya berjalan lancar, dia mungkin bisa mencapai penyatuan sebelum bulan iblis tiba tahun ini. Segera Agatha memasuki kantor. Roland mengatakan Agatha telah bekerja sangat sulit baru-baru ini. Dia kemudian mempertanyakan apakah prosesnya berjalan lancar. Agatha dengan tenang menyatakan bahwa batch pertama gagal 2 kali dan Ana berpartisipasi dalam bagian produksi. Agatha meletakkan hasil akhir di atas meja dan kemudian pergi. Sebelum pergi dia berkomentar jika Roland menginginkan lebih banyak segel sihir untuk tolong berikan dia laboratorium yang luas terlebih dahulu, bukan tempat berlindung yang kumuh yang terlihat seperti kandang. Roland dengan riang menjawab dia akan membangun menara penyihir sesegera mungkin. Tepat setelah Agatha meninggalkan kantor, Nightingale mengintip dari belakang. Penasaran dengan segel sihir, Roland menyeringai sambil berkata ini kira-kira set arah dengan sistem alarm telepon dan kamera. Nightingale menggelengkan kepalanya tidak mengerti sepatah kata pun Roland hanya berkata. Roland menjelaskan ini akan diberikan kepada Guntur. Satu segel dapat membantu komunikasi jarak jauh, yang lain dapat mendeteksi keberadaan setan di dekatnya untuk mencegah penyergapan, dan segel lain dapat membantu Thunder dengan eksplorasi. Roland merasakan sedikit penyesalan karena tidak dapat bergabung armada di laut dan kehilangan pemandangan laut yang spektakuler namun sejuk. Kabut tebal muncul di laut dan seorang pelaut berteriak bahwa mereka sekarang mendekati zona terumbu. Guntur memerintahkan para pelaut untuk menurunkan layar dan melanjutkan dengan kecepatan lambat, memperingatkan semua orang untuk berada di atas. Kewaspadaan Molly bertanya pada Margaret,
Apakah dia benar-benar bisa menemukan penyihir yang mereka bicarakan? Margaret mengangguk yakin bahwa Joan tidak akan mengabaikan kapal layar manapun yang dalam bahaya. Terakhir kali Margaret melihat Joan, kakinya sudah berubah menjadi bentuk ikan, namun itu semua sudah 10 tahun lalu dan Margaret tidak punya gambaran yang jelas tentang keadaannya saat ini. Camilla merenungkan jika Joan selalu bersama laut maka tidak perlu khawatir dia tidak akan mampu bertahan hidup pada hari kebangkitannya, tetapi karena lebih dari 1 dekade telah berlalu, apakah dia benar-benar masih di daerah laut ini? Thunder berjalan meyakinkan Camilla untuk mempercayai intelijen mereka. Sejak Thunder tahu Joan menjadi penyihir, dia memberikan perhatian ekstra. Di sini dia menyadari beberapa pedagang serakah yang mencoba menangkapnya. Thunder berkedip, tetapi sebuah kapal karam menghentikan mereka. Dia meyakinkan Camilla orang-orang itu tidak akan berani menyentuhnya lagi. Camilla dan Molly berterima kasih kepada Thunder atas bantuannya terhadap para penyihir. Saat itu seorang pelaut melaporkan mendengar nyanyian dari arah barat laut. Thunder berteriak agar semua orang diam saat semua orang menahan napas dan mendengarkan saksama nyanyian etiril dan sulit dipahami secara bertahap menjadi lebih jelas. Itu tidak datang dari semua arah tapi dengan tegas menunjuk ke satu arah seperti sinar cahaya yang menembus kabut bal yang membimbing kapal ke jalur yang aman. Thunder, Camilla, Molly dan Margaret menaiki perahu kecil dengan lendir. Molly melindungi bagian bawah perahu dan berlayar menuju nyanyian. Setelahnya bangun sebagai penyihir. Joan hampir tidak pernah menunjukkan wajahnya, mengetahui bahwa dia tidak dapat ditangkap oleh kapal lain dalam bahaya. Seringkali hanya bisa mendengarnya bernyanyi dan sangat sedikit orang yang melihatnya. Oleh karena itu rencana Thunder adalah membuat kapal tetap di tempat, terus-menerus menarik Joan bernyanyi sementara Margaret dan para penyihir mengambil perahu kecil untuk menemukannya. Dengan mengikuti suara setelah berlayar di kabut tebal selama beberapa waktu, Margaret tiba-tiba melihat sosok dan tidak bisa menahan diri untuk tidak meneriakkan namanya. Nyanyian itu tiba-tiba berhenti. Seorang wanita terlihat setengah mengambang di atas air. Melihat orang-orang di perahu dengan terkejut dan tampak bingung, perahu mendekati gadis itu dan Margaret berkata padanya, memperkenalkan dirinya sebagai Margaret dan bertanya apakah dia mengingatnya. Gadis itu membuat tangisan terputus-putus sambil perlahan mundur ke belakang. Thunder menjelaskan bahwa dia tidak bisa lagi berbicara dan mereka akan membutuhkan bantuan Camilla. Camilla mengangguk dan meletakkan tangannya di bahu Margaret. Dalam sekejap suara Joan bergema di benaknya. Margaret mendengar gadis itu bertanya apakah Margaret membawa mereka ke sini untuk menangkapnya. Margaret hendak mengatakan bahwa bukan itu masalahnya ketika Camilla memotongnya, menyuruh Margaret untuk berbicara langsung. Dalam pikirannya komunikasi yang tulus, lebih tulus. Margaret menenangkan dirinya dan berulang kali memikirkan apa yang ingin dia katakan. Dia bertanya kepada gadis itu apakah dia ingat menyelamatkan nyawa Margaret dan menjelaskan bahwa dia ada di sana untuk mencari bantuannya. Tolong. Kali ini gadis itu perlahan berenang keluar dari balik batu mendekati perahu dan teringat Margaret. Mereka biasa menghabiskan waktu bersama. Margaret gembira berpikir bahwa kemampuan Camilla benar-benar ajaib. Tiba-tiba gadis itu menarik tangannya dan bertanya dengan takut siapa Camilla. Margaret menyadari bahwa pikirannya dapat langsung didengar oleh Joan dan dengan cepat menjelaskan bahwa Camilla adalah seorang penyihir seperti Joan dan kemampuannya yang memungkinkan mereka mendengar pikiran satu sama lain. Gadis itu masih agak takut dan bertanya apakah pelaut ada di sini untuk menangkap para penyihir? Margaret menggelengkan kepalanya dan menjelaskan bahwa kekuatan gereja telah sepenuhnya diberantas di Viot dan sekarang para penyihir menetap di lorong yang tertidur. Jika Joan ingin menuju ke lorong yang tertidur, Margaret bersedia membimbingnya. Gadis itu ingat diserang dengan tombak oleh pedagang sebelum berpikir orang-orang itu mengejar karunia gereja padanya. Margaret menatapnya dengan serius dan meyakinkannya bahwa hal-hal seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi karena Guntur telah mengurus semuanya. Gadis itu juga mengingat ini dan mengenalinya sebagai milik seorang penjelajah terhormat. Keduanya berbicara lama sementara Molly dan Thunder berbisik satu sama lain, berharap mereka bisa mendengar apa yang dikatakan. Setelah waktu yang lama, Joan mengeluarkan suara tangisan lembut, mengibaskannya ekor dan menyelam ke laut meninggalkan serangkaian riak. Bagaimana hasilnya? Thunder bertanya. Margaret berbalik perlahan memperlihatkan senyum mengatakan Joan telah menyetujui permintaan mereka. Saat kereta memasuki kota fajar, suara di sekitar mereka tiba-tiba menjadi berisik. York tidak bisa tidak membantu tetapi mengangkat tirai untuk melihat di luar. Terdengar suara wanita dari sampingnya menanyakan kesan pertamanya tentang ibu kota fajar. York tersenyum dan berkata bahwa itu memang ibu kota pedagang bahkan di jalan utama.
Para pedagang secara terbuka menjajakan barang dagangan mereka. Jika ini terjadi di Kastil Gris, semuanya akan diusir oleh para penjaga. Dia menambahkan bahwa hanya Fes yang bisa dibandingkan dengan tempat. Ini mendengar ini wanita itu tertawa beberapa kali mengatakan bahwa orang-orang di Fes hanyalah sekelompok porter yang berurusan dengan barang, hanya mengangkut barang dari satu tempat ke tempat lain. Jual mereka untung karena kelangkaan tidak banyak barang berharga yang bisa dijual dari pulau-pulau. Setelah berpikir dia menyimpulkan bahwa mungkin hanya ikan asin yang bisa menghasilkan uang. Yekatit. Ak banyak bicara hanya melanjutkan mengikuti kata-kata wanita itu, memujinya karena menjadi pedagang paling terkenal di ibu kota. Dia tersenyum sedikit mengulurkan tangannya untuk meletakkan tangannya di bahunya dan berkata bahwa Tuan Duta Besar juga sangat pandai dalam sesuatu. York telah memberikan wanita itu sebotol parfum dari Grey Castle sebagai produk spesial 2 hari yang lalu. Dia hanya butuh 2 hari untuk menjadi sangat dekat dengannya, dan dengan sebotol parfum lainnya dia telah memenangkan hatinya. Setelah 1 malam mereka berdua tidak terpisahkan lalu bertanya apa bisnis paling populer di kota Dawn. Wanita itu berbisik di telinga York bahwa ada 2 jenis barang yang laku di Capital One, yaitu barang-barang praktis yang dibutuhkan hampir sepanjang waktu namun tidak terlalu umum seperti gelas kristal, cermin perak, parfum, kain dan tekstil berkualitas tinggi. Jenis lainnya adalah barang baru yang tidak memiliki harga standar dan sepenuhnya bergantung pada apakah pembeli menyukainya atau tidak. Jika York tertarik, dia bersedia untuk membawanya mengunjungi pameran-pameran teratas. Namun dia juga menyebutkan bahwa baru-baru ini ada sebuah bisnis yang bahkan lebih baik dari itu. Wanita bernama Denise berhenti sejenak dan berkata perdagangan budak. York berpikir sejenak mengetahui ini adalah fenomena umum. Pedagang perempuan menjelaskan bahwa bisnis tanpa modal selalu paling diminati. Ketika kerajaan Wolfart diduduki oleh gereja, puluhan ribu pengungsi membanjiri. Selama mereka diberi makanan, mereka dapat direkrut secara berbondong-bondong dan akan menguntungkan untuk dijual mereka di mana saja. Wanita itu melihat keluar jendela dan berkata bahwa dia tidak begitu menyukai perasaan membeli dan menjual orang seperti budak, terutama wanita. York melingkarkan lengannya di sekelilingnya, mengatakan padanya untuk tidak memikirkan hal-hal ini. Bisnis seperti itu tidak berarti bebas risiko. Ketika para pengungsi itu berubah menjadi massa, para pedagang budak akan mengalami sakit kepala saat mereka akan mendapatkannya. Sang kusir mengatakan bahwa mereka telah tiba di distrik kerajaan. York dengan sopan menolak undangan wanita itu untuk mengunjungi rumahnya dan turun dari kereta. Dia berpikir dalam hati bahwa karena Denise adalah seorang wanita yang sudah menikah dan sekarang mereka berada di wilayah suaminya, untuk mengunjungi rumah besarnya akan menjadi resiko yang sangat besar jika suaminya mengetahui. Dia bisa berakhir dipukuli dengan kejam. Melihat York turun dari Karyage Hill yang mengikuti konvoi pedagang, perlahan mendekati Hill, pengawal pribadi York yang ditugaskan oleh Raja S. Endiri datang ke sisinya dan tersenyum mengatakan bahwa Jock benar-benar hidup hingga reputasinya sebagai tangan ajaib. Dia kemudian bertanya apa yang telah mereka bicarakan selama beberapa hari terakhir. York mengatakan mereka hanya berbicara tentang bisnis. Meskipun Hill tidak tampak seperti ksatria yang kuat di mata York, dia dilaporkan telah membuat banyak kontribusi kepada Raja Roland. Ketika ditanya tentang rencananya, York berkata dengan bangga, mengibarkan bendera nasional, menyerahkan dokumen dan memberitahu mereka bahwa duta besar dari Grey Istana telah tiba. Sebuah perjamuan besar telah diatur di aula besar istana kerajaan. Ini adalah pertama kalinya York menghadiri perjamuan berstandar tinggi seperti itu. Tentu saja yang paling menarik perhatian York adalah para wanita bangsawan yang berbaur di antara para pria. Seorang pria muda dikelilingi oleh sekelompok orang berjalan ke arahnya. Dia adalah tuan rumah perjamuan pangeran pertama dan P dan Moa Jurk dengan cepat melakukan hormat. Atur dan Anpan menyebutkan bahwa dia telah membaca surat pengantar dan dokumen atas nama Raja Kastil Abu-Abu, namun dia menjelaskan bahwa ayahnya sedang sakit parah sehingga dia tidak bisa datang ke York secara pribadi dan mengungkapkan penyesalannya, dan dalam hati menyatakan bahwa ini sudah menjadi rahasia umum di kota Dawn. 1,5 bulan yang lalu Raja tiba-tiba pingsan saat jamuan makan dan belum pulih sepenuhnya. Sejak itu dia hanya bisa terjaga selama 2-3 jam setiap hari, menghabiskan sisa waktunya dalam tidur nyenyak. York berpikir sejenak bahwa 1,5 bulan adalah waktu yang dibutuhkannya untuk bepergian dari Grey Castle ke sini. Dia menghibur Anpan dengan berkata yang mulia akan berangsur-angsur membaik. Sang pangeran berhasil tersenyum dan memberitahu York untuk terus menikmati perjamuan sebelum bersiap untuk pergi. Saat itu York tiba-tiba teringat tujuan utamanya berada di sana dan dengan cepat menyebutkan diskusi sebelumnya tentang pembentukan aliansi antara
Ajaan Daun dan Kastil Gri sang pangeran hanya menyatakan bahwa dia menyadari situasi tersebut tetapi semuanya harus menunggu sampai ayahnya sudah sehat kembali tidak lama setelah suara yang familiar datang dari belakang York. Dia terkejut dan berbalik dengan cepat hanya untuk menemukan bahwa itu memang Denise. Dia mengangkat segelas anggur merah dan berjalan menuju York sambil tersenyum setelah Amuan Otto mengikuti pangeran dengan bingung bertanya kepada pangeran mengapa dia tidak setuju dengan aliansi. Segera membentuk aliansi dengan Kastil Gri adalah niat raja dan dengan kekuatan Gerejayan G semakin menindas mereka seharusnya tidak berperang sendirian. Sang pangeran tidak berbalik, sebaliknya dia bertanya apakah ayahnya telah mengirim Otto untuk menemukan Timothy bukan Roland. Otto menjel askan bahwa sekutu mereka dimaksudkan untuk menjadi Raja Grey Castle dan pesan yang dibawa oleh duta besar menegaskan bahwa Roland memang raja baru. Sang pangeran mengangkat tangannya untuk menyelaut. Memberitahunya bahwa dia mempunyai rencananya sendiri dan Otto tidak perlu lagi mengkhawatirkan masalah ini. Otto mengangkat suaranya dengan alasan bahwa demi keamanan kerajaan mereka membutuhkan seorang untuk menahan gereja. Suara Anan tanpa sadar bangkit saat dia berbalik dan memberitahu Otto bahwa dia tidak ingin mengulangi dirinya sendiri, memerintahkan Otto untuk menjauh dari masalah ini. Lihat putra mahkota begitu tegas. Otto tidak punya pilihan selain membiarkannya begitu saja. Hendak berbalik, sang pangeran tiba-tiba memanggilnya bertanya pada Otto apakah mereka berteman. Otto terdiam sejenak sebelum menjawab ya, Andrea Belinda Aro dan dirinya sendiri adalah teman. Sang pangeran Anpan kemudian perlahan bertanya apakah sesuatu akan terjadi pada ayahnya raja. Akan Otto mendukungnya untuk menjadi raja baru? Otto terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab ya. Otto kembali dari istana bingung dan bingung sejak raja jatuh sakit. Pangeran dan Pan tampaknya sangat terpengaruh meskipun dia agak kapuli baru-baru ini. Kata-kata dan tindakannya tampak berbeda dari sebelumnya. Untuk mengatakannya dengan tepat, dia merasa seperti orang asing. Sebagai teman masa kecil Otto percaya dia sangat memahami. Pangeran Anpan bukanlah tipe orang yang akan menggunakan cara-cara yang tidak bermoral untuk mendapatkan kekuasaan. Sebenarnya Otto terkadang merasa bahwa Anpan agak naif dan tidak cocok menjadi seorang raja yang bisa memimpin dan membuat keputusan penting. Karena itu Otto merencanakannya untuk membantu sahabatnya dalam mengatur urusan negara dengan segala kemampuannya bersama Belinda dan Oro. Begitu Usenpan dinobatkan, tiga keluarga selalu mengikuti raja dengan dekat sejak berdirinya kerajaan Fajar. Oleh karena itu dia tetap menjawab ya tanpa ragu-ragu, tapi Otto menyadari bahwa Anpan tidak peduli dengan jawabannya. Sang pangeran bertanya karena kebiasaan yang lahir dari rasa tidak aman dan tidak mempertimbangkan akhir hari ini. Ketiga keluarga bersedia mendukung keluarga kerajaan, tetapi bagaimana jika sang pangeran tidak membutuhkan dukungan mereka? Pikiran ini mengganggu Otto saat dia merenungkan masa depan persahabatan mereka dan peran dia dan keluarga lain yang akan dimainkan pada pemerintahan Pangeran Anpan yang akan datang. Menyadari hal ini, Otto merasakan jarak yang semakin jauh antara dirinya dan Anpan. Dia menghela nafas sambil berpikir bahwa mungkin dia harus mengambil inisiatif untuk melakukan sesuatu. Mungkin dia sendiri tidak bisa melakukan apapun. Ketiga keluarga harus bersatu hanya dengan bekerja sama. Apakah mereka mungkin bisa mengetahui alasan di balik tindakan Anan Otto tidak langsung pulang? Sebagai gantinya dia berjalan menuju wilayah keluarga Toit Aro. Lepas landas ikat kepalanya yang berkeringat dan melemparkan pedang kayunya ke seorang pelayan bertanya mengapa Otto datang mencarinya. Otto menarik Oro ke samping dan berbagi pikiran dan rencananya. Oro menggelengkan kepalanya. Dia mengerti bahwa Anpan adalah pangeran pewaris kerajaan Fajar dan dia tidak akan lalu menjadi teman mereka. Oro mengatakan bahwa mereka harus membantu raja hanya jika dia membutuhkan mereka. Jika bukan, mereka tidak seharusnya mencampuri urusannya. Otto baru menyadari bahwa Oro sudah melihat ini datang. Otto mencoba yang terbaik untuk membujuk, mengatakan tiga keluarga mereka selalu mengikuti keluarga kerajaan. Aro tertawa sinis dan berkata sejak kematian Andrea hanya ada dua dari mereka di mana keluarga ketiga? Ao meraih tangan Aro dan memberitahunya bahwa Andrea belum mati. Aro menghentikan langkahnya, berbalik menemukan dan hampir menjepit Otto ke dinding dengan kekuatan Erakannya. Otto tidak bisa menyimpan rahasia ini lebih lama lagi. Dia perlahan mengungkapkan bahwa dia secara pribadi melihat Andrea bersama Raja Roland kembali di Grey Castle. Mata Aro melebar bertanya, apakah maksudnya mereka bersama dalam arti romantis? Otto menggigit bibirnya sambil berkata dia tidak yakin, tapi Andrea telah menjadi penyihir dan hanya Roland saat itu bersedia melindungi seorang penyihir. Otto dengan hati-hati menceritakan pengalaman Andrea. Melihat emosi campur aduk di wajah Oro, keduanya mereka pernah percaya tanpa ragu. Cerita keluarga Queen mengatakan kereta Andrea jatuh dari
Setelah mendengar semuanya, Aro duduk di tanah, wajahnya dipenuhi dengan frustrasi saat dia memukul lantai. Otto terus mengatakan bahwa inilah mengapa mereka perlu membawa Pangeran dan Pan kembali. Jelas tidak jelas tentang hubungan antara kedua hal. Otto mendesaknya untuk memikirkannya dengan menunda aliansi antara kedua kerajaan dan menolak memberikan alasan dan mempertaruhkan kegagalan. Rencana yang ditetapkan oleh Raja untuk berdiri bersatu melawan gereja jika gereja meluncurkan serangan, mereka harus menghadapinya sendiri jika mereka menyerang kerajaan Fajar terlebih dahulu. Oro Aka memimpin para ksatria untuk berperang. Jika Oro dikalahkan dan mati dalam pertempuran, dia tidak akan pernah lihat Andrea lagi. Aro memikirkannya dan tampaknya menemukan beberapa logika dalam kata-kata. Namun dia kemudian bertanya mengapa Otto berpikir dia pasti akan kalah. Mengabaikan protes teman-temannya, Otto melanjutkan, jika gereja menyerang Grey Castle terlebih dahulu, Roland harus menghadapi penjajah. Jika Roland kalah dan mati, Andrea kemungkinan besar akan mati di sisinya. Jika dia ditangkap oleh gereja, nasibnya akan lebih buruk. Tapi jika kedua kerajaan bisa saling mendukung, membuat gereja ragu untuk bergerak. Tidak satupun dari mereka harus mati di medan perang. Masih akan ada kesempatan bagi Oro untuk bertemu Andrea di masa depan. Otto menanyakan pertanyaan terakhir, apakah aliansi itu penting atau tidak? Pada kesadaran ini Aro akhirnya mengerti. Dia berdiri dan tangan mereka berpegangan erat. York menyeret tubuhnya yang lelah namun segar kembali ke rumah saat dia mendorong pintu kamar tidurnya. Dia dibawa untuk menemukan seseorang di sana yang telah menyalakan lilin. Dalam cahaya lilin yang berkedip-kedip, dia menyadari bahwa memang Hill yang berbicara. Dia akan menjelaskan bahwa malam hari adalah satu-satunya waktu dia bisa berkunjung tanpa menarik perhatian, dan dia sangat berhati-hati datang ke sini berharap York akan mengerti. Hill menuangkan secangkir untuk York teh. Kemudian mulai menjelaskan situasi. Sejumlah besar pengungsi dari kerajaan Wolfart membanjiri kerajaan Fajar, menghadirkan peluang bagus untuk perekrutan. Dia berharap Jock akan mulai memperlakukan ini sebagai usaha bisnis yang berfokus terutama pada menemukan pengrajin individu yang bisa membaca dan menulis, dan mereka yang memiliki beberapa jenis keterampilan khusus. Semua keuangan akan ditanggung oleh Raja. York tidak terlalu berpengetahuan dalam bidang ini, dan selain itu perdagangan budak terutama terjadi di perbatasan antara kedua kerajaan. Sebagai duta besar, tidak nyaman baginya untuk pergi ke sana. Dia akan duduk dan meyakinkan York bahwa dia tidak perlu pergi. Pedagang akan bawa budak-budak itu ke sini, dan meskipun harganya mungkin sedikit lebih tinggi, itu akan menghemat kesulitan nyaring mereka karena tidak tahu bagaimana melakukan bisnis. Dia bisa mencari bantuan dari Denise. Dia adalah pedagang mulia yang terkenal di daerah itu dan mengangkut pengungsi ke Grey Castle tidak akan menjadi masalah baginya. York terkejut dengan seberapa banyak yang dia tahu dan bertanya apakah dia pernah ke kerajaan Fajar. Sebelum dia menggelengkan kepalanya menjelaskan bahwa dia telah mengumpulkan informasi ini saat York berada menghabiskan waktu berkualitas dengan Lady Denise. York memandang Hill dengan kagum, berkomentar bahwa dia tidak pernah menyadari Hill tidak hanya seorang ksatria yang terampil tetapi juga seorang pengusaha yang cerdik. Dia dengan rendah hati menjawab bahwa dia bukanlah seorang ksatria atau pengusaha, tetapi misinya dipercayakan kepadanya. Raja harus memastikan keselamatan York pada saat-saat krusial. Dia menambahkan sambil tersenyum bahwa dia hanya orang biasa dari tim akrobat kembali di kota Neverwinter di Border Town. Para pejabat dan asisten dari balai kota terus mengirim berbagai dokumen dan laporan untuk menjadi dalam keadaan normal. Semakin sibuk pekerjaan balai kota, semakin bahagia Baref akan merasa, namun akhir-akhir ini situasi telah menjadi rumit. Hanya saat asistennya meninggalkan dokumen di meja dan menutup pintu, suara Edith terngiang di telinganya. Baraf mengerang dalam hati. Wanita muda ini benar-benar datang ke sini dan dia bahkan tidak menggunakan bahasa formal saat menyapanya. Raja telah mengatur agar Edith bekerja di kantor kepala petugas sebagai asisten untuk mempelajari tentang struktur balai kota dan proses penanganan urusan pemerintahan. Namun sepertinya dia tidak melihatnya seperti itu. Melihat bahwa Baref tampak kewalahan, Edith menawarkan untuk membantunya dengan senyuman. Baref dengan enggan mengangguk setuju, mengingat statusnya sebagai putri Duke of the Northern Territory. Dia memang memiliki pangkat lebih tinggi dari Baref, bahkan jika dia merasa tidak berdaya di dalam. Tidak ada yang salah dengan kata-kata atau tindakan Edith jika Barat Reich menolak bantuan Ea, dan Raja mendengar hal itu dan akan sulit untuk membenarkan tindakannya pada saat yang krusial seperti itu. Baru waktu tidak mampu meninggalkan kesan buruk Pak. Raja segera. Suara tulisan memenuhi ruangan saat Edith mulai mengerjakan dokumen dengan cepat. Dia meletakkan file kembali ke mejanya dan mulai menjelaskan. Suaranya jelas dan terorganisir dengan baik.
Membuat sulit dipercaya bahwa dia baru bergabung dengan balai kota sekitar 2 minggu lalu. Awalnya dia hanya duduk diam memeriksa berkas yang ditugaskan kepadanya, jarang berbicara, tetapi sekarang dia ahli dalam berbagai urusan. Barf tidak dapat menemukan kesalahan atau kekeliruan dalam pekerjaannya, dan menyuruh Edith untuk melanjutkan seperti yang dia sarankan sambil memperhatikan wanita muda di depannya. Bertanya-tanya apakah ini adalah bangsawan yang dibudidayakan oleh pendidikan bangsawan di rumah Adipati. Dia merasakan ancaman yang dalam bagaimana jika raja memutuskan untuk mempertahankannya di sini. Raja belum menikah dan dia adalah putri sah seorang duke. Hanya memikirkannya saja membuat Baref sakit kepala. Baref memikirkan sesuatu dan berbicara dengan serius mengatakan mereka akan mengalami masalah nyata. Cadangan makanan di kota Neverwinter mungkin tidak bertahan sampai panen gandum. Edith langsung berpikir kalau masuknya pengungsi menjadi penyebabnya menurut rencana tingkat konsumsi. Sisa makanan harus bertahan sampai panen gandum akhir musim panas. Gandum musim semi bisa dipanen pada pertengahan Juli. Selama mereka berhenti menerima lebih banyak pengungsi, makanan harus cukup. Barf menggelengkan kepalanya menyatakan bahwa mereka tidak bisa berhenti menerima pengungsi jika mereka meninggalkan mereka. Kota-kota terdekat mungkin mengalami kerusuhan, oleh karena itu balai kota tidak bisa membiarkan masalah makanan mengganggu pengaturan raja. Mereka harus menyelesaikan masalah ini. Itu juga tugas kepala menteri. Dia menambahkan berhenti sejenak sebelum melihat Edith mempertanyakan apakah dia punya ide bagus. Adalah Bara berpikir bahwa bahkan jika Edith sangat terampil dalam urusan politik, dia tidak mungkin memiliki pemahaman lengkap tentang kota yang tidak pernah mengalami musim dingin. Hanya setengah bulan tidak lama setelah Edith menjawab mengatakan itu tidak terlalu sulit. Sebelumnya sebagian besar tanah utara tidak cocok untuk menanam gandum, jadi makanan akan khususnya langka setiap musim semi. Oleh karena itu para penguasa lokal akan mengalihkan perhatian mereka ke wilayah timur dan kerajaan. Bar Fajar telah menyadari sesuatu. Edith berbicara dengan santai karena mereka tidak dapat menanam atau membeli cukup banyak. Mereka hanya dapat mengambil dari orang lain. Tentara raja saat ini menyerang naga jatuhnya Ridge dan saudara laki-laki Count Spear dalam perlawanan terhadapnya telah mengumpulkan cukup banyak bangsawan lokal. Sejak begitulah adanya selama mereka menyingkirkan mereka semua, emas dan makanan yang bersembunyi di ruang bawah tanah mereka akan menjadi milik mereka, kata Barf. Tapi mereka masih bangsawan saat itu. Dia berhenti di tengah kalimat. Setelah raja menduduki seluruh wilayah, mereka tidak akan lagi disebut para bangsawan. Yang membuat Barf bingung adalah seberapa cepat Edith bisa menerima niatan untuk melenyapkan kaum bangsawan meskipun dia sepenuhnya mendukung perintah raja. Barf sendiri tidak bisa beradaptasi secepat Edith, terutama mengingat Edith adalah pewaris Duke of the North yang kembali ke gedung diplomatik. Edith mendorong pintu kamarnya dan melihat Cole membolak-balik buku di meja. Cole menyebutkan bahwa dia membeli buku itu di pasar yang dipenuhi dengan gambar dan cerita menarik. Memperhatikan senyum di wajah saudara perempuannya, sesuatu yang jarang dia lihat. Cole tidak bisa menahan diri untuk bertanya apakah mereka benar-benar tidak akan kembali. Edith menjawab bahwa itu hanya sementara dan mereka akan kembali setelah ayah mereka membalas surat mereka. Dia percaya bahwa Yang Mulia akan mengizinkan Cole untuk kembali. Namun etika Cole bertanya tentang dirinya sendiri. Rencana Edith tidak ragu untuk mengungkapkan keinginannya untuk tinggal. Dia mengambil buku. Cole menunjukkan ketertarikan pada balai kota Roland yang menyatakan bahwa dia bisa belajar banyak di sana. Di utara dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan hanya dengan menyebutkannya kepada ayah mereka. Namun itu lebih tentang statusnya dan kemauan ayahnya untuk mendengarkan sarannya yang terbatas hanya dalam wilayah keluarga mereka. Tapi di sini, di balai kota ini, dengan hampir tidak ada bangsawan dan di mana tidak ada yang peduli apakah Edith adalah puteri seorang adipati dari utara. Setiap orang dinilai berdasarkan pekerjaan dan kemampuan mereka. Adipati Kelvin dari wilayah utara SL. Surat dari Edith ke meja. Putriku terkutuk ini. Dia mengutuk dalam kemar. Ahannya Duke Kelvin mengambil gelas kaca dari meja berniat untuk menghancurkannya ke tanah, tetapi dia berhenti di tengah tindakan. Gelas itu terbuat dari kaca kristal halus senilai hampir 3 emas. Dia tidak bisa membawa dirinya untuk memecahkan barang berharga seperti itu. Setelah beberapa perenungan, dia perlahan menarik tangannya dan meletakkan cangkir kembali ke atas meja. Dia tidak pernah menyangka bahwa Raja Roland akan secara langsung mencabut semua hak bangsawan. Yang lebih mengejutkannya adalah putrinya yang biasanya berhasil mendapatkan keuntungan untuknya telah dengan mudah menyetujui semua persyaratan Yang Mulia dan bahkan membujuk Duke Kelvin untuk menghadapi kenyataan dan tidak melawan dengan keras kepala. Apakah ini benar-benar kepala putrinya? Kelvin sangat buruk jika dia mengikut
Perintah raja dia akan kehilangan kendali atas wilayah utara. Dia baru saja berurusan dengan para pelacur dan keluarga Liser berpikir dia akhirnya akan memiliki kendali atas seluruh wilayah Hanyaan. Uke menemukan dirinya kembali ke titik awal, tetapi bagaimana jika dia tidak mengikuti Yang Mulia Edith memasukkan konsekuensinya dalam surat itu. Surat itu ditulis dengan nada akrab Edith Kelvin bahkan bisa membayangkan seringai di wajahnya saat dia menulis surat ini. Setiap kali dia berbicara tentang kegagalan, dia akan menggambarkan nasibnya sendiri dengan nada yang sangat tenang. Edith menulis bahwa dia dan Cole akan dipenjara selamanya sementara nasib Kelvin akan lebih buruk. Dia bahkan mempertanyakan Kelvin dalam surat itu dan memintanya untuk mempertimbangkan dengan hati-hati bagaimana Pangeran keempat akan melakukannya. Perlakukan putri seorang duke yang tidak bisa melawan Edith dapat dengan mudah menyebutkan ratusan metode memalukan yang akan membangkitkan gairah pria manapun. Mungkin begitu Pangeran keempat bosan padanya. Dia akan dibuang, siapa yang tahu kemana Roland akan mengirimnya, dan Kelvin akan kehilangan putrinya selamanya. Semakin banyak Kelvin membaca semakin marah dia terutama karena Edith berani mengancamnya dengan menyatakan bahwa Kelvin dan para ksatria tidak akan bertahan setengah hari melawan pasukan Roland. Dia bahkan bisa membayangkan ekspresi di wajah Putrin. Ya, saat dia menulis surat itu meskipun nadanya agak berlebihan, dia tidak bisa menyangkalnya, kemungkinan kata-katanya setelah mendengar reputasi Pangeran keempat yang terkenal dengan pemikiran ini. Uke secara bertahap menjadi tenang. Edith juga menulis tentang pengamatannya di kota perbatasan teknologi, senjata, ekonomi, dan sistem politik. Pada akhirnya dia menyarankan agar Kelvin mengirim surat resmi kepada Yang Mulia yang menyatakan penyerahan wilayah utara dengan desahan yang dalam. Kelvin dengan hati-hati menyimpan surat itu dan membentangkan selembar kertas kosong baru karena Edith telah membuat keputusannya. Dia tidak punya pilihan selain mempercayai rencananya dan menulis surat yang tulus kepada Raja Roland berjanji setia kepada ibu kota kerajaan yang baru. Namun sebagai seorang adipati, dia perlu melakukan satu upaya terakhir dengan caranya sendiri. Jika dia bisa mengikat erat kepentingan kedua keluarga mereka bersama-sama, Kelvin pasti akan merasa jauh lebih nyaman. Misalnya dia mengatur putrinya menjadi ratu sementara di Dragonfall Ridge sebuah peluru menghantam tembok kota Dragonfall Ridge. Komandan yang bertanggung jawab adalah kapak melihat melalui teropongnya melihat retakan besar muncul di dinding batu. Artileri Angkatan Laut 152 mm telah menembus gerbang kota dan bagian utara tembok kota. Sekarang mereka hanya menunggu pintu masuk terakhir untuk meluncurkan serangan skala penuh. Seorang prajurit di atas pos pengintai berteriak ada pergerakan di gerbang kota. Mereka tampaknya sedang mengumpulkan kuda dan ksatria. Finer mendekat menanyakan apakah mereka harus menyesuaikan senjata. Angkatan Laut bidik kapak menggelengkan kepalanya. Dia tidak khawatir menghadapi musuh. Kepala ksatria beralih ke tombak, katanya setelah serangan ini mungkin tidak akan banyak ksatria yang tersisa di wilayah itu. Tombak itu menjawab dengan tenang karena mereka memutuskan untuk berdiri bersama saudaranya. Orang-orang ini bukan lagi ksatria miliknya, biarkan mereka membayar harga atas pengkhianatan mereka. Kapak itu mengangguk berhenti sejenak lalu bertanya bagaimana tombak berencana untuk berurusan dengan Redwin. Yang Mulia telah disebutkan dalam surat rahasia bahwa kecuali kerabat Nona Spear, semua bangsawan pemberontak dari Dragonfall Ridge harus dikirim ke kota Neverwinter. Sedangkan untuk Redwin, Roland berencana untuk meninggalkannya. Pada penilaian Spear, keraguan melintas di wajah Spear. Dia jelas memiliki belum mengambil keputusan. Tanpa mendesaknya lebih jauh, kapak mengalihkan perhatiannya kembali ke pos pengintaian di mana pengamat tiba-tiba berteriak musuh datang. Sekelompok pria bersenjata lengkap menyerbu keluar dari gerbang kota yang hancur dengan menunggang kuda. Jika serangan Duke Rian di kota perbatasan dengan perintah malamnya masih bisa menimbulkan sedikit ancaman bagi Angkatan Darat Pertama setahun yang lalu, sekarang mereka tidak punya peluang. Batalion Vanguard sudah bersiap di dermaga dibagi menjadi 3 regu yang masing-masing bergegas menuju salah satu dari 3 pelanggaran. Setiap regu dilengkapi dengan aksi baut senapan dan 2 senapan mesin berat. Segera pertempuran untuk merebut kembali Dragonfall Ridge secara resmi dimulai dalam waktu kurang dari 1 jam. Pertempuran berakhir, tentara pertama telah menguasai kastil dan gereja belum muncul. Semua persediaan di kapal telah sepenuhnya dihapus dan keberadaan pendeta tidak diketahui. Para bangsawan diikat dan ditawan. Saat para prajurit bergerak menuju kamar tidur, mereka menangkap Redwin yang masih berteriak keras bersikeras bahwa dia adalah penguasa Dragonfall Ridge dan menuntut untuk diperlakukan seperti itu. Tombak tampak